Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Multiviorera dengan stambuk D1E121069, jurusan Penyuluhan Pertanian, kelas A, Fakultas Pertanian, Universitas Halu Oleo. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk membawakan materi yang berjudul Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Pertanian. Kebijakan-kebijakan yang mendukung terhadap peningkatan produksi pertanian pada umumnya dan peningkatan produksi beras pada khususnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, kebijakan subsidi sarana produksi pertanian seperti benih, pupuk, dan pestisida. Tujuan utama adalah membantu petani agar dapat menerapkan teknologi baru pertanian dengan biaya produksi yang rendah, sehingga peningkatan produksi padi atau beras dapat dicapai dalam waktu yang relatif singkat. Yang kedua, kebijakan harga dasar atau floor price dan harga atap atau ceiling price pada gabah dan beras, yang mempunyai tujuan utama adalah kebijakan harga dasar ini untuk menolong petani, produsen pada saat panen dan menolong konsumen jika harga beras terlalu tinggi di atas daya belinya. Terdapat 5 kesepakatan kebijakan yang konsisten dan bersinergi yang berguna di bidang pertanian. Yang pertama, percepatan infrastruktur, yaitu mendorong percepatan infrastruktur akan mendukung tumbuhnya sektor-sektor ekonomi. Upaya pembangunan infrastruktur dan pengembangan sektor ekonomi potensial juga memerlukan adanya keselarasan dengan rencana tata ruang wilayah. Peningkatan peran proaktif dari pemerintah daerah untuk memperbaiki infrastruktur di daerah juga diperlukan. Hal tersebut dilakukan melalui yang pertama, peningkatan kualitas dan kuantitas jalan kabupaten atau kota. Kedua, optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dan sarana desa. Yang ketiga, pengembangan dan pemberdayaan badan usaha milik desa atau BUMDes. Dan yang terakhir, perbaikan infrastruktur kunci yang menjadi tanggung jawab pemerintah desa. Kemudian, kesepakatan kebijakan yang kedua adalah perkembangan sektor ekonomi potensial, yang mendorong berkembangnya sektor ekonomi potensial sebagai sumber pertumbuhan baru yang disesuaikan dengan karakter daerah. Kebijakan yang ketiga yaitu perkembangan sektor industri, mendorong berkembangnya sektor industri berdaya saing tinggi. Selain pengembangan infrastruktur fisik, juga dilakukan upaya sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi, seperti pembangunan dan penyelenggaraan politeknik atau akademisi di kawasan industri. Yang kedua, meningkatkan skala ekonomi dan kapasitas industri kecil dan menengah dengan pendampingan yang memastikan jaminan produk, keamanan, dan standar. Yang ketiga, optimalisasi penggunaan teknologi dan integrasi industri kecil dan menengah
ke perekonomian digital melalui pengembangan Smart IKM dengan sentra di seluruh Indonesia. Kebijakan yang selanjutnya adalah pengembangan sektor pertanian. Pengembangan sektor pertanian difokuskan pada upaya meningkatkan nilai tambah hasil produksi pertanian dengan beberapa cara sebagai berikut. Memperkuat kelembagaan petani melalui pengembangan corporate farming sehingga agroindustri, agrobisnis dapat berkembang. Meningkatkan akses pembiayaan usaha pertanian antara lain melalui penyaluran KUR pada sektor pertanian dan didukung dengan industri asuransi pertanian dan peternakan. Melakukan intensifikasi pertanian serta meningkatkan efisiensi distribusi logistik dan perbaikan tata niaga pangan. Kebijakan yang terakhir adalah pengembangan sektor wisata. Pengembangan sektor wisata bisa dilakukan dengan strategi penguatan atraksi, akses, dan amenitas sebagai quick wins. Hal tersebut bisa diaplikasikan pada destinasi unggulan pariwisata tematik seperti wisata bahari, sejarah, religi, dan tradisi seni budaya. Kebijakan Indonesia dalam masalah ekonomi terus dilakukan dan dikembangkan. Hal ini untuk menjaga stabilitas makroekonomi. Dilansir dari situs resmi Bank Indonesia, untuk menjaga stabilitas makroekonomi diperlukan dua kebijakan penting, yaitu 1. Pemenuhan berbagai faktor pendukung bagi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, khususnya percepatan pembangunan infrastruktur, baik fisik maupun non-fisik. Yang kedua, pengembangan sektor ekonomi potensial yang berdaya saing tinggi dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, informasi digital, dan e-commerce. Kombinasi kebijakan tersebut didukung partisipasi swasta secara aktif. Diyakini mampu mengatasi berbagai permasalahan dalam perekonomian Indonesia, seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial ekonomi. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produksi pertanian ada dua. Yang pertama, intensifikasi, dan yang kedua, ekstensifikasi. Saya akan menjelaskan intensifikasi, yang artinya peningkatan produksi pertanian pada lahan pertanian yang sudah ada dengan menerapkan teknologi baru atau inovasi baru, budidaya tanaman agar hasil per hektar lahan sawah atau lahan kering meningkat. Dan usaha yang kedua adalah ekstensifikasi, yang artinya peningkatan produksi pertanian dengan cara membuka lahan pertanian baru, terutama di luar Jawa. Kemudian ada beberapa faktor
atau syarat-syarat agar pembangunan pertanian di Indonesia menjadi lancar dan maju.